Iya nih, ini hari pertama aja ini aku udah ke 3 rumah tetangga tuh kan cuman duduk ngobrol, tahu-tahu udah 3 porsi ketupat kan. Oh ternyata gitu ya sainsnya, oke. Terus, boleh nanya nih nggak Mbak Yani, kalau misalnya untuk pendengar yang mungkin belum makan sebanyak aku nih, kayak sekarang udah makan 3 piring di hari pertama lebaran. Gimana kemudian kita ngurusin baliknya Mbak Yani, yang udah lebaran tadi? Oke, ya sudah ada keinginan untuk kurus artinya sudah bagus ya. Ingin Mhm, mengembalikan ke apa namanya porsi semula gitu. Nah, yang pertama yakin dulu bahwa itu bisa gitu ya. Jadi pasti bisa untuk kita mengembalikan ke postur semula ya. Dari yang mungkin nambah 5 kilo gitu ya, jadi pengen dibuang lagi 5 kilonya gitu ya. Oke, nah yang pasti caranya adalah satu harus dengan self control ya, self control dulu gitu. Jadi kita mengendalikan apa yang kita makan itu prinsipnya secukupnya gitu. hmm, Kita juga punya salah satu anjuran gitu ya dalam agama Islam bahwa berhentilah makan sebelum kenyang, ya kan? hmm. Nah, bisa dimulai dari situ dulu gitu. Jadi mulai mengontrol makanan yang kita makan itu porsinya adalah secukupnya atau kalau kita sudah merasa cukup mau kerasa kenyang nih, jadi dirasain ya tubuh kita kalau pas makan gitu. Udah mulai kerasa full gitu ya, mau kenyang bisa dimulai berhenti. Nah, jadi kita membatasi asupan kalori di situ gitu. Kemudian yang kedua adalah membatasi asupan karbohidrat dan lemak terutama ya. Jadi kurangi makanan-makanan yang kandungan lemaknya tinggi gitu ya, atau kandungan gula sederhananya tinggi gitu. Jadi pilihlah makanan yang rendah lemak gitu ya, dan juga karbohidratnya bukan karbohidrat yang sederhana ya. Sorry, bukan, iya betul, bukan karbohidrat sederhana, tapi pilihlah karbohidrat yang kompleks ya. Hmm. Tuh, jadi bisa untuk membantu kita untuk apa namanya, mengurangi kenaikan timbunan lemak dalam tubuh kita gitu. Oke, mmm, aku jadi makin penasaran nih Mbak ini. Memangnya ada kemungkinan penyakit apa aja sih yang kalau misalnya yang bisa timbul ketika kita nggak membatasi makanan kita, Mbak? Iya, jadi memang betul. Jadi ada efek negatif kalau kita tidak mengatur keseimbangan asupan gizi kita gitu ya. Baik itu karena kita berlebihan ya Hmm? mengasup salah satu komponen gizi atau kalau kita kekurangan gitu ya, kekurangan komponen gizi tertentu gitu. Nah, tergantung dari komponen gizi apa nih yang enggak seimbangnya ya, yang kita jadi masalah gitu ya. Kalau misalkan yang kalau di sekitar kita nih yang sering adalah obesitas ya, atau overweight gitu. Belum sampai ke obesitas ya, overweight gitu. Jadi berlebihan berat badan ya, indeks massa tubuhnya itu berlebihan gitu. Nah, itu jadi salah satu risiko juga kalau kita tidak memperhatikan asupan kalori kita gitu ya. Kemudian kalau misalkan kurang pun gitu ya, tidak lengkap benar-benar nih nggak mau makan nasi ya, tidak mau makan yang berbau karbohidrat atau tidak mau mengkonsumsi apa namanya sumber-sumber tenaga gitu ya, roti nggak mau, pokoknya semua yang bau-bau tepung karbohidrat semuanya cut gitu ya, langsung gitu ya saat itu juga. Nah akhirnya asupan kalori juga jadi menurun drastis. Nah kalau dalam waktu berkepanjangan juga tidak baik gitu ya. Kemudian tubuh menjadi apa namanya kurang bertenaga gitu ya, konsentrasi menurun gitu ya, dan banyak ini juga apa namanya efek lainnya. Kalau gula sederhana nih ya, minum manis misalnya, karena kan rata-rata orang suka ya minum manis gitu. Nah, kalau tidak dikontrol ya, terlalu sering misalkan setiap kali makan harus minum manis gitu misalnya. Nah, itu juga pola makan yang kurang bagus ya, karena bisa apa namanya mengurangi sensitivitas insulin gitu ya, dan juga membuat kadar gula darah kita itu naik dengan sangat mudah gitu. Nah, itu menjadi meningkatkan risiko untuk mengidap diabetes gitu ya, diabetes karena kesalahan pola makan. Seperti itu. Tentunya banyak juga Oh. yang lainnya ya. Intinya kalau kita tidak memperhatikan keseimbangan, pasti akan ada efek-efek kesehatan negatif lain yang kita alami. Gitu, Mbak. Tadi aku ada nangkep kata lemak, terus aku jadi kepikiran satu hal nih, Mbak. Aku pernah dengar soal istilah lemak dalam organ vital. Itu sebenarnya berbahaya juga nggak tuh, Mbak? Kalau misalnya ada terlalu banyak kah atau seperti apa gitu, Mbak? Wait, maksudnya organ vital yang dimakan atau lemak organ vital dalam tubuh kita nih?
di dalam tubuh kita. Oh, oke. Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya lemak itu kita membutuhkan ya. Jadi bukan berarti kita harus cut lemak dari diet kita, enggak ya. Kita butuh lemak dan memang ada sarannya juga gitu. Kita harus mengonsumsi lemak berapa banyak gitu. Jadi secara umum kalau kita kondisinya sehat ya, maka sebetulnya kita disarankan untuk mengonsumsi lemak juga tapi dalam porsi yang direkomendasikan yaitu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 gram Hmm. sehari gitu ya. Jadi bisa dikatakan mungkin sekitar 4 sendok makan kurang lebih ya gitu. Itu total lemak ya. Nah, kenapa lemak itu tetap dianjurkan untuk dikonsumsi? Karena memang tubuh kita memerlukan lemak itu salah satunya tadi yang disebut Mas Kanzia betul ya, sebagai apa ya, penyalut ya, seperti itu, semacam melindungi organ vital kita, organ-organ dalam kita, ginjal, jantung, liver, itu komponen lemaknya juga cukup banyak di sana karena memang untuk melindungi apa namanya konsistensi dan juga fungsi dari organ penting itu. Oke, jadi tidak berdampak langsung, tapi memang ada manfaatnya juga ya sebenarnya, Mbak, lemak dalam organ penting itu. Dan jenis lemaknya juga yang penting ya. Gitu. Jadi selain jumlahnya tidak berlebihan dari yang direkomendasikan, tipe lemak yang dikonsumsi itu juga sangat penting gitu. Bahkan lebih banyak untuk diperhatikan sekarang ini ya. Jadi lemak apa sih yang kita makan? Apakah lemak jenuh gitu ya, ataukah lemak tidak jenuh gitu ya. Nah, yang sehat itu kan sebaiknya adalah lemak yang tidak jenuh ya yang kita konsumsi gitu. Itu bisa ditemukan di makanan apa aja tuh, Mbak, lemak tidak jenuh? Oke, baik. Lemak tidak jenuh itu biasanya ada di kacang-kacangan. Hmm. Ya, kacang-kacangan tidak harus kacang yang mahal misalkan almond gitu ya atau walnut gitu ya, nggak harus ya. Jadi kacang-kacang yang sekitar kita gitu ya, kacang panjang atau kacang polong, kacang merah itu juga mengandung lemak tidak jenuh gitu. Kemudian ikan laut ya, seafood Hmm. mengandung lemak tidak jenuh, kemudian lemak-lemak dari sayuran, vegetable oil gitu ya, lemak misalkan minyak zaitun gitu ya, kemudian minyak apa lagi, olive ya, olive minyak zaitun, kemudian sesame gitu ya, jadi minyak-minyak dari sayuran itu juga termasuk tidak jenuh. Oke, wah biasanya kalau udah ngomongin kacang nih Mbak, semua orang langsung takut jerawatan. Mendingan jerawatan daripada ada bahaya ya, karena sebenarnya ada manfaatnya juga lemak tidak jenuh itu. Oke, aku mau masuk ke satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi setelah kita ngobrol banyak soal menjaga asupan tadi, sebenarnya ada tips nggak dari Mbak Yani sendiri untuk kemudian kita nggak terlalu banyak makan, tapi juga nggak kurang makannya di hari raya ini? Oke, nggak terlalu besar gitu ya, melebarnya gitu ya. Nggak kurang juga gitu ya, nggak bikin kurang asupan. Baik, tipsnya adalah kembali ke porsi ya, kembali ke porsi normal gitu. Jadi sebetulnya tanpa kita susah-susah ya menghitung apa seberapa sih harus masuk ke dalam tubuh kita, kita sebenarnya bisa menggunakan perasaan kita ketika makan gitu ya. Jadi dirasain apakah porsi kita yang membuat kenyang itu setengah piring atau satu full piring atau piring besar. Nah, itu kita sebenarnya bisa merasakan gitu ya. Nah, jadi ketika sudah merasa cukup ya, maka hentikan gitu ya, tidak perlu mengambil. Jadi memang baiknya itu mengambil tidak langsung banyak gitu ya ketika makan gitu ya. Jadi porsi-porsi sedikit gitu ya, tapi kalau misalkan kurang kita bisa mengambil lagi gitu ya. Daripada sudah ngambil banyak kemudian tidak boleh disisain kan, nggak boleh habis gitu kan, nggak boleh Mm-mm. disisain harus habis gitu, sorry. Jadi akhirnya malahan karena kebanyakan jadi berlebihan, terlalu kenyang gitu kan. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi ya memperhatikan pembagian ya, pembagian porsi di dalam piring kita, gitu ya. Jadi isi piringnya benar nggak, gitu ya. Separuh dari piringnya ada sayurannya nggak, ada seratnya nggak, gitu ya. Nah, karena kalau apa namanya satu piring itu isinya hanya misalkan lauk lauk pauk kemudian nasi gitu ya misalkan udah gitu ya buahnya tidak ada sayur tidak ada ya berarti kita kurang asupan serat tapi kemungkinan akan berlebihan karbohidrat lemak gitu ya sehingga penambahan berat badan jadi lebih mudah gitu kan dipastikan kalau dalam piring itu ada banyak porsi serat dan buahnya dari sayur maupun buah gitu ya.
Kayak itu, karena serat dari buah dan sayur itu juga sebenarnya membantu kita untuk merasa kenyang. Gitu. Jadi kalau kita mengonsumsi itu, ya, jadi kita akan secara tidak langsung tubuh kita merasa cukup dengan karbohidrat meskipun sedikit, gitu ya. Jadi tubuh kita akan lebih cepat kenyang. Oke, wah ini satu tips yang agak menampar juga ya, karena biasanya aku kalau makan nunggu begah sama kembung dulu Mbak Yani. Ini harusnya nunggu kalau udah ngerasa kenyang udah gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Yani. Itu pertanyaan terakhir dari aku. Terima kasih banyak Mbak Yani sudah hadir di podcast obrolan meja makan ini 2 episode. Sebelumnya juga membahas soal puasa. Terima kasih banyak Mbak Yani. Sama-sama, senang bisa berbagi. Oke, so itu dia teman-teman obrolan aku bersama Mbak Yani. Jangan lupa untuk dengarkan episode lainnya dari podcast obrolan meja makan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin.